Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, perkenalkan nggih, kula namine Dewi Syahbatul Aklina. Kula saking Universitas Jember. Nah, niki di sini kula sedang KKN Back to Village, ibu-ibu. Jadi di sini kula mau kuliah kerja nyata, tapi mandiri. Jadi tidak bersama teman-teman seperti biasanya, ibu. Nah, untuk KKN saya kali ini yaitu bertema program pemberdayaan wirausaha masyarakat atau UMKM terdampak COVID-19. Oke, jadi ini nama saya dan ini nama kelompok saya. Selanjutnya, ini adalah judul KKN saya, yaitu bugarkan potensi usaha kecil gorengan modern dengan digital marketing. Jadi nanti untuk membugarkan usaha kecil yang berupa gorengan itu saya memanfaatkan dengan digital marketing, yaitu berupa Facebook dan juga Instagram seperti itu. Ini ada poster kegiatan saya. Nah, kemudian ini adalah kelas online saya sebenarnya, tapi karena terkendala sinyal jadi saya jadikan offline saja, tapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi untuk kelas yang pertama, saya akan memberikan tips pembuatan kulit risoles anti gagal. Seperti itu, ibu-ibu. Semoga nantinya juga bermanfaat bagi ibu-ibu apabila ingin membuat gorengan yang modern, ya. Kita siapkan terlebih dahulu yaitu alatnya. Alatnya yaitu berupa ember. Ada ember saya siapkan. Ada ember. Kemudian pengaduk. Ada pengaduk, ibu-ibu. Kemudian solet. Untuk solet nanti bisa di skip saja. Kemudian nanti ada teflon. Teflonnya ada di atas kompor. Piring timbangan elektrik untuk menimbang berat tepung, dan juga telur nggak perlu ditimbang ya ibu-ibu, hanya tepung saja yang ditimbang. Kemudian ada ayakan tepung nanti agar adonannya tidak bergerindil. Dan yang kedua ada bahan-bahan yang perlu kita siapkan, ibu-ibu. Ada tepung terigu beratnya 250 gram, kemudian 1 sendok teh tepung tapioka, kemudian 200 ml air. Jika kurang nanti kita siapkan lebih banyak air, nggih. Air mentah bisa, air tawar pun juga bisa. Kemudian ada 1 telur ayam. Dan yang terakhir ada sejumput garam ataupun bisa ditambahkan kaldu bubuk jika ibu-ibu mau lebih sedap. Di sini ada tepung terigu. Tepungnya protein rendah apa? Protein tinggi. Tepungnya bisa protein rendah atau protein tinggi, Bu. Sama-sama, nggih. Sama saja. Kemudian kita siapkan air. Di sini saya siapkan 550 ml air. Kemudian ada telur ayam, 1 butir telur ayam, ibu-ibu. Jadi cukup mudah untuk pembuatannya. Hanya saja untuk pembuatan kulit risoles ini harus telaten. Ini ada garam dan juga penyedap rasa. Dan di sini ada tepung tapioka. Sedikit saja. Kemudian terlebih dahulu kita masukkan air. Kita masukkan air secukupnya saja. Terlebih dahulu nanti biar tidak terlalu encer. Karena apa, ibu-ibu? Nanti kalau terlalu encer adonannya akan mudah sobek dan juga bolong-bolong di teflonnya. Ataupun kalau terlalu tebal karena kekurangan air, nanti adonannya kalau dibentuk jadi gampang patah. Jadi harus pas konsentrasi dan juga kekentalannya. Baik, setelah kita tuangkan air, ibu-ibu, kita masukkan tepung. Karena kalau kita masukkan tepung terlebih dahulu nanti akan bergerindil. Jadi harus air dulu baru bisa kita masukkan tepung. Jadi nanti kita tidak perlu menyaringnya, jadi bisa langsung dicetak di teflon. Seperti ini. Ini tadi sudah saya timbang, nggih. Ini sebesar
seberat 250 gram. Dimasukkan saja semuanya ibu-ibu. Sedikit ribet, tapi kalau untuk ada acara-acara keluarga maupun selamatan, ini bisa jadi ilmu ya Bu. Iya. Harus diayak, nanti takutnya di dalamnya ada serangga, biasanya ada seperti serangga, jadi diayak. Kita aduk sambil ditambahkan air juga tidak apa-apa. Ibu-ibu kalau di rumah tidak punya adukan, ini sebenarnya ada kakinya mixer ibu-ibu, bisa pakai entong saja nggak apa-apa, atau apa namanya, untuk mengambil nasi itu nggak apa-apa. Entong namanya. Ya entong. Kalau di desa entong ya Bu. Entong. Kalau di kota itu namanya tempat, bukan tempat, sendok nasi. Kalau di desa namanya entong. Ini kalau seperti ini masih Kental. terlalu kental, jadi perlu kita tambahkan air. Kita bisa masukkan tepung yang lain dan juga garam maupun penyedap. Ibu-ibu kan biasanya nggak apa-apa. Tangan dulu. Jadi kalau buat ini sambil bersabar gitu, sambil nyanyi-nyanyi juga nggak apa-apa. Kira-kira dengan segini dapat berapa kulit lumpia? Bisa jadi 15. Lumpia apa risol? Risoles. Iya. 15. Bisa jadi 15 satu Satu resep. takaran ya. Iya, satu resep ini bisa jadi 15 kulit risoles. Nah, setelah tercampur ibu-ibu, jadi ini tidak perlu disaring kembali karena memang sudah tercampur rata seperti ini. Bisa kita tambahkan telur. Nah, jadi kan tidak bergerindil. Ini adalah cara mudah, tipsnya ya Bu ya, biar kita tidak perlu untuk menyaring. Kita masukkan satu telur untuk satu adonan. Kita aduk sampai rata. Mudah kok Bu ini cara pembuatannya. Hanya perlu sabar. Nah, biasanya ibu-ibu agar kulitnya itu lentur, kita bisa diamkan terlebih dahulu selama 1 jam ataupun 2 jam. Kalau terlalu lama ya langsung aja, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau disimpan 1 jam jadi lebih lentur. Oh, lentur. Lebih lentur kulitnya. Gampang pecah. Nggih. Jadi kira-kira seperti ini nggih Bu, konsentrasinya dan juga kekentalannya. Nggih, seperti ini. Ini bisa didiamkan selama 1 jam ataupun 2 jam. Nggih. Dan saya sudah punya adonan yang sudah jadi kira-kira sekitar 1 jam. Kalau didiamkan seperti ini, warnanya berubah, mengendap. Di atasnya mungkin ini warna kuning dari si telur tadi. Seperti ini kalau kita aduk lagi. Kalau nanti ibu-ibu di rumah sudah mencoba tapi hasilnya masih terlalu kental, nanti di adonannya bisa ditambahkan air sendiri ya Bu. Tapi takarannya juga 550 ml tadi. 550 ml. 550 ml air.
Kemudian ya, miring seperti itu HP-nya. Kemudian kita bisa cetak di sini, Bu Ibu bisa dilihat monggo di sini enggak apa-apa. Nah, untuk adonannya kita taruh di piring yang sedikit lebar nggih, sesuai dengan cetakannya. Nah, untuk cetakannya ini kita khusus, cetakan khusus, bukan teflon nggih Ibu-ibu. Ini bukan teflon, jadi seperti teflon tapi terbalik, khusus untuk pembuatan kulit risol maupun crepes. Gitu. Jadi di bagian belakangnya, di bagian bokongnya. Nah, sebelumnya kita panaskan terlebih dahulu. Kita ini di foto tangan dua foto jadi foto lagi. Mangga Ibu foto dulu Bu Ibu. Yuk, iki sing lama-lama foto we. Alah rasa. Wis Kak. Iya, wis lanjut. Nah, tangan dua agak ben. Terus jekur ngono. Sudah sedikit panas. Nanti Ibu kalau kondisi teflon ini terlalu panas, nanti hasilnya adonan ini di sini akan bolong-bolong. Gitu. Jadi kita pastikan kalau kondisi api itu masih standar atau kecil. Seperti ini. Hasilnya akan cantik kalau didiamkan beberapa jam. Bisa kita siapkan solet untuk mengambil adonan yang sudah jadi. Oke, ini juga bisa buat dadar gulung Bu. Selain yang populer yang mungkin nyok anu teh. Oke. jenenge ya nggih kae kulit. Piro to? Iki ya piro? 90. Jadi tandanya kalau kulit sudah siap diangkat itu pinggir-pinggirnya sudah naik, nggih. Kalau sudah naik bisa kita ambil pakai tangan boleh. Sedikit atraksi Bu, tapi enggak apa-apa. Di sini kan, taruhnya dibalik gini ya Bu. Cantik. Dan seterusnya saya praktekkan satu kali lagi nggih Bu. Jadi untuk naruhnya di dalam adonan itu kita sambil diputarkan dari sisi kiri ke kanan terlebih dahulu. Jadi biar rata. Hah? Oh, kurang ke sana jadi. Nanti aja, enggak apa-apa. Gitu. Jadi selalu diwasikan kalau apinya tetap kecil. Biar nanti kalau nanti kita juga bisa buka. Jadi kondisinya apa? Kulit tetap tipis. Ayam lembut. Kalau biasanya jenengan kalau pakai teflon kan dituangkan satu persatu, itu kadang jadi ada yang bolong, ada yang tebal di tengahnya, tebal di pinggirnya gitu. Tapi kalau pakai alat ini bisa langsung tipis gitu. Cuma nek kene kan dikenteli. Nggih, kalau ini lebih besar agak kental. Monggo Bu, mau nyoba? Yo mboten to, Bu. Oh, lekne ngono. Lek, Bu. Kok gak bisa cantik? Dek pertama. Ih, sudah bagus. Didiano. Iki sendok. Nggih. Kok kene Kak? Indira.
Mbak. Pinggirnya kurang oke. Kurang ser ini. Iya, kurang ser. Nah, Nih. Lama-kelamaan nanti akan terbiasa, Bu. Akan tidak terbiasa. salah ya tuh ya rada belum kayak merentus lah ya. Kurang Cantik. Ini Mbak Iki. Mbak Iki sepatu modelnya Nggih, sampun itu, Bu. Mau nyoba? Mbak Sri. Ayo Mbak Sri. Udah lah, aku kayaknya malu semua kolok ya. Ini Mbak Sri cantik kan. Bolong. Enggak bolong. Tidak apa-apa, Bu. Terus mencoba. Iki apa ya? Ini kira-kira selain risol ya. Risol, Lumpia. lumpia. Martabak nanti saged pakai. Saged. Nah, ini Ibu, jadi selanjutnya setelah jadi kulitnya kita bisa menyiapkan isian. Isiannya kalau saya ini bisa diisi dengan kentang dan juga wortel, ditumis dan juga dikasih lengketnya ini adalah tepung tapioka. Tepung tapioka dicairkan dalam air, itu lalu dimasukkan, begitu nggih? Dikasih bumbu. Nggih, dikasih bumbu bawang putih dan juga bawang merah dan lada. Dikasih hijau-hijau itu enggak tuh? Oh boleh juga Bu, itu tergantung dengan keinginan ya, tergantung selera. Nah biasanya kan kalau risoles biasa isinya cuma ini nggih. Jadi untuk modernnya kita bisa pakai sosis, kita bisa pakai sosis ataupun isian yang lain seperti telur, jamur dan lain-lain. Ayam juga bisa Ibu. Tapi yang lebih ekonomis dan mudah untuk nyarinya itu ya sosis, bisa telur. Itu. Jadi untuk mengisinya cukup mudah. Kita masukkan 1 sendok isian. Kita masukkan ke kulit di area tengah, nggak apa. Lalu kita masukkan sekitar 4 ataupun 2 tergantung keinginan, nggih. Tergantung keinginan. Biasanya saya 4 isi 4 seperti ini. Lalu kita gulung ke depan. Kita rapatkan pinggir-pinggirnya biar nanti tidak lebar kemana-mana. Kemudian kita tutup di bagian samping-sampingnya. Kayak amplop itu. Oke, betul sekali Bu. Kemudian kita gulung ke depan. Jadi seperti ini nggak Ibu? Iya. Sudah cantik, kita diamkan dulu menunggu teman-temannya. Oke. Ibu-ibu mau mencoba? Monggo. Mantap Bu. Saya sambil menjelaskan nggak apa-apa nggak Ibu? Nggih. Jadi untuk beberapa risol yang terbaru, untuk risol modern itu isinya bisa diisi dengan sosis dan juga bawang bombay. Kemudian bisa diberi dengan mayones dan juga saus. Nanti jadinya namanya risol mayo seperti itu. Nanti saya juga ingin buat risol mayo biar jadi pandangan ibu-ibu nih kalau mau buat aneka risol. Tangan dua. Kudu sing tenanan sing apen. Aku kudu golene. Ngomong bapak aku tok. Gitu rencana. Bisa Bu? Bisa. Monggo Ibu yang selanjutnya Bu Sri mau mencoba. Gini. Belajar, aku tahu. Oke, duduk di sebelah sini nggih, biar ibunya kelihatan. Oh, mau.
Masa duwe babat. Empat. Oke, saya juga siapkan. Ini untuk risol mayo nggih Bu. Kalau isinya saus sama mayonnaise itu namanya risol mayo. Oh, nggak dibarengi sosis kalau dibarengi mayo. Kalau risol mayo nggak dikasih sayur, Oh, cuma sosis saja. Sosis. Saus. Nih, iya boleh. Lah, nyapa wae iki merok. Ini berak lagi dia. Elek aku. Gak apa-apa belajar Bu. Gimana Bu, bisa ditunjukkan Bu? Difoto dulu. Difoto dulu tuh dia. Tak apa-apa, sudah bagus ini Bu. Kemudian kita coba pakai varian lain nggih. Iya. Risol mayo. Jadi isinya cuma sosis. Sosisnya bisa dibanyakkan. Oh, gitu. Biasanya isinya ini kalau risol mayo itu sosis dan telur biasanya. Telur rebus kalau risol mayo dikasih mayo. Dikasih telur rebus Bu. Telurnya belum beli. Iya. Telur lendok gitu. Kopi teh. Kemudian diberi sosis. Saus. Sausnya di dalam toh? Iya, nggih di dalam. Walah. Untuk risol mayo seperti itu, Bu. Nanti kalau risol mayo ini gorengnya jadi apinya sedikit panas jadi langsung matang di luarnya karena kan di dalamnya sudah matang guys semuanya. Gitu. Ditambah sayuran kan enak. Nggih, bisa. Kalau biasanya risol mayo kan ada bawang bombaynya jadi agak melentung, agak berisi. Dikasih bawang bombay anu dong. Bawang bombay besok lagi ya, Bu. Kayak dikasih bener ketok tak Pancene ya, pancene tak dada sing berapa? Dada sing. Alah kah. Begini saja, Bu. Buat contoh saja ya, Bu. Iya, Untuk Kayak piro? Waalaikumsalam. Aku yang Pak Nato. Cek Ini lho toh. cekrek, yes. Nah, Ini risol mayo. sagene gak. Ibu-ibu sudah praktek nggih, saya teruskan kembali nanti tinggal goreng nggih. Ya. Tinggal kita masukkan ke tepung panir. Ya mayonya. Mayonya lagi nggih. Mayo nice lagi. Sama hentikan enggak apa-apa Kak Wah. Nah jadi ibu-ibu setelah kita mengisinya selesai nanti masih dilanjutkan sama Bu Sri nggak apa nggak Bu? Dilanjutkan dengan melumuri risol dengan tepung panir dan juga tepung yang masih basah. Pinjam ya Dek. Nah adonan ini Bu, ini adonan sisa dari kulit tadi. Sisa adonan kulit yang tidak bisa dicetak itu bisa dijadikan adonan basah, nggih. Jadi tidak membuang-buang tepung. Nah, setelah terlumuri semuanya bisa kita masukkan ke tepung panir, Bu Ibu. Hanya diginikan Bu Ibu, nggak apa-apa. Kemudian untuk baliknya kita balik lagi biar terlumuri dengan panir dengan sempurna. Kemudian kita ketuk-ketukkan biar tidak ada yang mengotori di minyak nggih. Jadi hasilnya seperti ini nggih Bu. Gimana? Cantik apa tidak Bu? Cantik. Cantik seperti panjenengan semuanya. Amin. Ibu mau nyoba? Monggo Bu. Monggo Bu. Nyempelnya ya. Kita wis
gak suka. Oke. Parah. Kita rasa balik. Nggih. Ya ampun, sing jopo iki sing mutus iki nggih dadar gulung napi. Nggih bisa Bu nggih. Nggih. Gampang nggih Bu kalau cuma melumurkan Gampang. Iso. Bisa nggih kalau dipraktekkan di rumah. Nggih. Nah, fungsi dari si cupit ini agar tidak kotor tangan kita Bu saat Membalikkan. nggih, saat membalikkan risol ini agar tidak jadi seperti ini Bu. Halo. Halo. Iya, dilepas dari. Aden ya. Pun. Nah, setelah ini digoreng ya Ibu-ibu, langsung dimasukkan ke minyak yang panas, tapi ya jangan terlalu panas Bu, nanti bisa meletus. Oh, pecah. Pecah, nggih, betul. Bisa jadi pecah. Minyaknya nggak perlu banyak ya berarti. Enggak perlu Bu. Bisa diisi 6 atau 5. Ya seginilah. Standar. Iya besar apa? Sedang. Apinya sedang Bu. Heeh, bisa Fitri yo. Fitri SMA iki. Salah kan kelas 3 iki. Fitri kan kelas misal. Oh, kan masa aku Fitri gak kelas Nggih. Itu besar Bu. Saya gede aku loh. Aku naik kono September. Iya, kalau diisi mozzarella bisa jadi awalnya melor-melor. Kita bisa membaliknya kalau udah sedikit orange. Nggih. Ibu mau nyoba membalik? Berarti cuma 2 kali. Sekali balik matang. Sampai ke emasan saja. Kat ya. Wentes melentus jangan. Bisa mudane dah. Melentus. Oh. Melentus kayak sing goreng. Melepuh. Sing iki wae isianane kok enggak terlalu anu. Nggih, Sawi. Ukun udah Kak. Oh, mateng. Fitri jadi tak iki nek cetak yang Ora nek kono kaya serong di. Oh, belum. Telu pisen lho. Tara, alhamdulillah jadi ya Bu. Nggih. Sekarang bisa kita rasakan. Terlebih dahulu seperti ini hasilnya Bu. Nah, sip. Mantul. Mantul nggih. Nggih. Nah, ini jadi bisa jadi ide bisnis Bu. Nggih. Kalau di desa itu bisa dijualkan. Mungkin nanti isinya juga bisa disesuaikan dengan budget atau dengan keuangan masing-masing nggih. Kalau mau dijual 1.000 ataupun 2.000 nanti bisa dikurangi isiannya atau diganti isinya. Seperti itu. Monggo ibu-ibu sekarang bisa dirasakan, dimakan Bu. Monggo. Ayo, harapannya semuanya ada sosis. enak kabeh sosis lho. Ini si mayo tadi Bu. Belang. Nggih. Pisaunya me apa ini? Oh, sing mayu. Cilik abang pokoke cilik. Coba Potong kuenya. Padahal uduk kue kan. Lah
Kuwi paling. Cilik omong pokoknya. Cemet ngono. Oh iki? Oh iki lho. Ya, duduk itu. Lah, Mayu kisah celik pedesik, Dek. KKN 3 Risa